saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis data dengan menggunakan program SPSS dengan bantuan sintaks. Sebelum menjelaskannya, saya akan mendemonstrasikan penggunaannya. Saya sudah memiliki sintaks seperti ini. Ada dua line utama, dua baris utama. Baris yang pertama adalah untuk memanggil file, yang kedua adalah kode untuk melakukan analisis. Saya select all, pakai Ctrl A, kemudian saya run. Hasilnya adalah seperti ini. Ternyata ada banyak butir yang berguguran. Kemungkinan ini akan menunjukkan bahwa struktur alat tes saya bersifat multidimensi, sehingga saya harus mengecek dimensinya. Mari kita lakukan analisis faktor. Saya masukkan semua butirnya, kemudian saya pilih metode Varimax. Extraction-nya adalah 2 faktor sesuai yang direkomendasikan oleh beberapa literatur. Baik, kemudian saya hilangkan, saya sort by size, kemudian saya hilangkan faktor loading yang di bawah 0,3. Baik, continue, oke. Dari sini saya mendapatkan 2 faktor. Yang pertama adalah berisi ini, item-item ini. Faktor yang kedua berisi ini. Oleh karena saya memiliki 2 faktor, maka reliabilitas harus dilakukan sesuai dengan faktornya. Baik, oleh karena itu saya harus menyiapkan script reliabilitas ini. Saya copy, saya paste di sini, kemudian ini saya hilangkan, saya double klik, saya copy, saya sort, di drag, kemudian di copy, Ctrl C, kemudian taruh di sini. Ada garis yang terpisah di sini, sehingga saya harus menggabungkannya agar menjadi satu kode perintah. Baik, ini adalah reliabilitas untuk faktor yang pertama. Saya copy lagi, kemudian saya paste, saya hilangkan butir ini, kemudian saya pilih nomor 17 sampai nomor 12, saya copy, saya paste. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi untuk melakukan analisis reliabilitas untuk masing-masing faktor. Kita analisis yang ini. Saya dapatkan reliabilitas yang cukup tinggi, semua butir berada di atas 0,3. Bagaimana dengan faktor yang kedua? Saya sort, saya analisis lagi. Faktor kedua hanya satu butir saja yang gugur, yaitu butir 0, butir 8. Baik, saya keluarkan butir 8 di sini. Oh, maaf, butir 8 nampaknya sisa dari kode sebelumnya, sehingga saya harus menghapusnya. Butir 8 ini, ya, saya taruh di sini, saya run lagi. Baik, ternyata semua butir memiliki korelasi item total di atas 0,3. Ini di atas 0,3. Jadi 19 butir yang awalnya tadi banyak yang berguguran. Kita lihat di sini ada beberapa butir 2 gugur, butir 4 gugur, butir 7 gugur. Sekarang adalah kebalikannya, butir 4 lolos, butir 7 lolos, butir 2 lolos, dan seterusnya. Baik, itu adalah cara untuk melakukan analisis dengan menggunakan sintaks. Saya save sintaks yang saya dapatkan, kemudian saya letakkan di folder yang ada di sini. Ini, sehingga ketika saya melakukan analisis ulang lagi, saya tidak perlu menjalankan dari awal, tapi cukup saya double klik, sintaks sudah tersedia. Ketika misalkan saya tidak melakukan analisis ulang, tinggal saya run semuanya, hasil-hasilnya langsung akan keluar
sama seperti yang saya lakukan tadi. Nah, saya penasaran apakah konten dari butir-butir ini, kenapa kok masing-masing memiliki struktur yang berbeda antara B8 dan B17. Maka saya akan membutuhkan informasi mengenai konten butir. Di sini kosong, kemudian saya sudah mendapatkan mengcopy paste item-itemnya di Excel ini. Saya copy, kemudian saya blok di labelnya, saya paste di sini, saya simpan dengan nama, maaf, saya letakkan dulu di sini. Nama datanya adalah body image name. Oke. Sehingga di kode ini saya pakai with name. Baik, saya hapus semuanya, Ctrl A, del, kemudian saya ulang lagi dengan data yang berbeda yang sudah ada informasi mengenai butirnya. Saya run lagi. Nah, muncul di sini. Saya hapus saja, ini informasi yang kurang penting agar bisa membandingkan butirnya. Kita lihat di sini. Double klik, kemudian saya run. Kenapa sampai berbeda? Ternyata butir-butir di sini berkaitan dengan wajah. Dilihat dari sisi manapun, wajah saya memancarkan daya tarik. Saya menyukai wajah saya apa adanya. Semua tentang wajah. Ini semuanya tentang badan. Badan saya proporsional, badan saya sangat terawat, saya memiliki badan yang menarik, dan seterusnya. Inilah contoh demonstrasi dari penggunaan sintaks. Sintaks adalah media penulisan kode analisis yang dilakukan di SPSS. Dengan sintaks, kita tidak lagi menekan tombol-tombol menu, melainkan langsung menjalankannya. Proses analisis dilakukan lebih cepat. Kelebihan lainnya adalah analisis dapat direplikasi pada data-data yang lain, seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kode sintaks dapat dibagikan kepada orang lain yang ingin menjalankannya dengan cara yang sama. Kita cukup mengirim file sintaksnya, misalkan, hey, bagaimana datamu, kamu menganalisisnya, ini sintaks saya, seperti itu. Kemudian dapat melakukan analisis dengan data yang tidak ada di dalam menu. Ada banyak menu analisis yang tidak ada di dalam menu yang tersedia di Windows SPSS. Ada banyak sekali yang tersedia di sintaks. Misalnya korelasi biserial di SPSS tidak ada di dalam menunya, tapi di dalam sintaksnya ada. Itu adalah kelebihan dari sintaks. Bagaimana cara membuat sintaks? Caranya adalah teman-teman melakukan analisis seperti biasanya. Misalkan saya menganalisis reliabilitas, scale, reliability, kemudian masukkan semua item ke dalam kolom yang akan dianalisis. Kemudian kita juga membutuhkan informasi item if deleted, scale if deleted, kemudian tekan continue. Nah, dari sini jangan ditekan OK, tekan saja paste. Nanti SPSS akan membuka Windows sendiri yang namanya dengan sintaks. Kalau teman-teman sudah membuka sintaks, maka kode itu akan ditaruh di belakang. Ini seperti yang saya lakukan. Kemudian saya tadi juga telah melakukan analisis faktor. Nah, saya juga perlu paste yang ada yang saya lakukan tadi, yaitu analyze, dimension reduction, faktor, kemudian masukkan, ekstraksinya tadi adalah 2, kemudian rotasinya tadi Pak Varimax, kemudian sort by size, dan dihapus yang 0,3 di bawah 0,3. Oke, continue, tekan paste. Kode tersimpan di sini. Baik, itu adalah cara membuat sintaks. Terima kasih.